Bayangkan kau tidur seperti biasa, tapi saat terbangun, kau merasa tubuhmu tak bisa bergerak. Kau membuka mata dan melihat tubuhmu sendiri terbungkus kain kafan putih mengencang perlahan dari kaki, perut, sampai ke leher. Kau ingin berteriak, tapi mulutmu juga telah diikat. Dan ketika kau terbangun lagi, bekas lilitan itu masih ada di tubuhmu. Cerita ini terjadi di pinggiran kota Banyuwangi, wilayah yang dikenal memiliki sejarah panjang tentang ilmu hitam dan santet, termasuk satu yang paling ditakuti, santet kafan. Korban dalam cerita ini adalah Parman, seorang buruh tani yang gigih, jujur, dan tak banyak omong. Ia sedang mempertahankan tanah warisan ayahnya yang coba dibeli paksa oleh seorang pengusaha kaya bernama Hartono. Hartono menawarkan harga rendah, tapi Parman menolak keras. Ia bersumpah tanah itu tak akan pernah dijual. Namun penolakan itu mengundang kutukan yang perlahan mencekik. Beberapa minggu setelah penolakan itu, Parman mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sendiri berbaring di liang lahat dengan tubuh dibungkus kain kafan. Dikepung puluhan orang berpakaian hitam membaca doa yang asing. Saat ia terbangun, tangannya memar, seperti baru saja diikat erat. Lehernya pun terasa sakit, bekas tekanan kuat. Istrinya mengira Parman hanya stres, tapi kejadian itu terulang tiap malam. Dan setiap kali bangun, lilitan kain itu terasa semakin nyata. Parman mulai menunjukkan gejala aneh. Tak bisa tidur lebih dari 1 jam, keringat dingin, dan tubuhnya terasa berat, seolah ditarik ke tanah. Suatu malam, ia benar-benar tak bisa bangun. Matanya terbuka, tapi tubuhnya lumpuh total. Dan ia melihat sosok berjubah putih duduk di pojok kamarnya, membawa gulungan kain kafan. Keesokan harinya, warga memanggil Mbah Suko, seorang dukun sepuh yang terkenal di Banyuwangi. Saat memeriksa Parman, Mbah Suko berkata pelan, "Ini bukan mimpi. Kain kafan itu sudah mulai mengikat jiwanya. Kalau tak segera diputus, dia akan terkubur dalam keadaan hidup." Ritual dilakukan di malam Jumat Kliwon di kebun belakang rumah dekat pohon beringin tua. Mbah Suko menggambar lingkaran garam dan bara api. Sementara Parman berbaring di dalamnya, ia menjerit karena setiap kali mantranya dibaca, ia merasa tubuhnya benar-benar terbungkus kain. Tali kafan tak terlihat itu mulai mengencang, sampai tiba-tiba suara jeritan datang dari kejauhan. Itu suara Hartono, pengusaha yang ingin membeli tanah Parman. Warga berlari ke rumah Hartono dan mendapati pria itu tewas di tempat tidurnya. Dengan tubuh terbungkus kain putih, tali pocongnya masih utuh. Tak ada yang tahu siapa yang melilitnya dan bagaimana kain kafan bisa ada di sana. Polisi tak bisa menjelaskan. Sejak malam itu, Parman sembuh dan bisa tidur nyenyak. Tapi di tubuhnya masih ada bekas garis merah seperti lilitan tali di pergelangan, dada, dan leher. Ia tak pernah lagi bermimpi dimakamkan. Tapi tiap kali lewat kuburan, ia mendengar suara kain diseret pelan dari arah bawah tanah. Dan bagi warga desa, santet kafan bukan sekedar cerita, tapi ancaman yang masih hidup.